Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita kristalisasi masih di kitab 2 Raja-Raja. Dan kita akan ambil tema Elisa menyehatkan air di Jericho. Ini mukjizat pertama Nabi Elisa setelah pisah ya dengan Elia. Dikatakan di sini ayat 19 pasal 2, berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, cobalah lihat, letaknya kota ini baik seperti tuanku lihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada keguguran bayi ya. Nah, kemudian Elisa mengambil pinggan baru, ada taruh garam dan taruh di situ air itu. Airnya sehatlah air itu. Demikian katanya air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Jadi firman Tuhan itulah yang menyehatkan air ya di Jericho, bukan Elisanya. Elisa menjadi alat seperti nabi itu penyambung lidah ya. Air itu menjadi sehat dan tidak ada lagi kematian, katanya keguguran bayi. Nah, ini cerita sederhana sekali, tapi kalau kita memahami sifat daripada perjanjian lama itu sebagai nubuat, sebagai lambang atau bayangan, dan yang wujudnya adalah Kristus, maka ini cerita menjadi sangat bermakna lah ya. Kalau kita melihat ya Korintus 2 Kolose 2 ayat 17, itu dijelaskan bahwa sifat dasar daripada perjanjian lama. Supaya kita tahu nanti dalam menafsirkan harus melihat konteks ya, konteks perjanjian dalam hal ini. Coba dulu kita lihat ya Kolose 2 ayat yang ke 17 ya, saya bacakan. Yang merupakan ini yang di atasnya itu hal minuman atau makanan, penghormatan akan hari raya, mengenai bulan baru atau hari-hari Sabat. Dikatakan di sini yang merupakan bayangan dari hal-hal yang akan datang. Tapi wujudnya adalah Kristus. Jadi perihal Elisa menyehatkan air di Jericho itu ada makna. Karena itu suatu lambang atau suatu nubuat atau suatu bayangan ya. Maka ada maknanya. Yaitu secara umum di sini bilang Kristus ya. Kita tahu Kristus itu ada spirit ya, the spirit of Christ, ada juga Kristus kingdom, the kingdom of Christ ya. Kristus juga itu ada kepala, ada tubuh ya. Kristus itu juga dikatakan di situ Christ all in all, semua dalam semua. Nah, Kristus itu adalah sesuatu dalam dimensi spiritual. Ya. Jadi perihal Elisa menyehatkan air itu sebenarnya berbicara soal Kristus. Itu sebabnya Paulus juga dalam 1 Korintus, coba dulu kita baca 1 Korintus ya. Dia menceritakan di situ cerita mengenai Israel yang makan atau minum dari air yang sama. Coba dulu ya, saya cari ya, apakah sudah saya batasi ini tandanya. Oh sudah di sini. Belum ya. Harus kita cari nih 1 Korintus ayat pasal 10 ya. Di sini dikatakan ya, saya pakai LA ini. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab ini sebenarnya mereka makan dan minum itu mana jasmani, kemudian air yang dari batu jasmani juga. Tapi Paulus memaknai bukan begitu, bukan perihal jasmaninya, tapi perihal spiritualnya. Perhatikan di sini. Sebab mereka minum dari batu karang rohani
yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, jadi pemahaman perjanjian lama itu Musa memimpin Israel makan mana jasmani, minum air dari batu karang itu yang dipukul Musa itu keluar air, itu maknanya batu karang itu adalah Kristus, ya. Jadi pemahaman Paulus, dia lihat konteksnya, itu kan perjanjian lama ceritanya memang jasmani. Perjanjian lama itu baik sucinya jasmani, kerajaannya jasmani, musuh-musuhnya jasmani, berkat-berkatnya jasmani, semuanya itu sembahyang jasmani. Kemudian penggenapannya di sini atau perwujudannya, ya, atau realitanya itu adalah Kristus yang bersifat spiritual, dan Kristus itu ada dalam batin kita, Christ in you, ya. Oke, kita kembali kepada air yang dalam Elisa itu menyehatkan. Tadinya air itu nggak sehat lah, ya, banyak bayi-bayi mati. Kemudian disehatkan sehingga tidak ada lagi bayi-bayi mati. Air ini dalam perjanjian baru yang adalah Kristus itu banyak. Nah, saya mengambil dulu sedikit dari cerita tentang Yesus dengan perempuan Samaria, ya. Itu juga bicara soal air, ya. Tadi air jasmani, tapi Yesus alihkan menjadi air hidup, ya. Coba dulu kita lihat Yohanes pasal 4. Ya, Yesus tanya dulu, ya, pembicaranya kira-kira begini, ya. Yesus bilang, berilah aku minum. Perempuan Samaria itu bilang ke orang Yahudi minta minum sama orang Samaria, ya. Nah, Yesus bilang, kalau orang minum air ini haus lagi. Tapi kata Yesus, sebaliknya kalau mereka minum air yang akan kuberikan, ia tidak akan haus. Ayat 14 itu selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, di sini Yesus juga bicara lagi air jasmani. Yang Yesus berikan itu air spiritual itu, yang adalah Kristus itu. Atau kalau nanti kita melihat itu air itu adalah roh, nanti kita lihat. Tapi yang jelas Yesus tidak bicara lagi air jasmani. Itu air jasmani yang dibicarakan Yesus hanya jalan masuk aja untuk bicara kepada perempuan Samaria ini, ya. Jadi apakah air itu, ya? Nah, kalau kita melihat bandingkan dulu di sini Yesus juga berbicara soal air, ya. Pasal yang Yohanes pasal 7. Barang siapa percaya kepadaku, seperti dikatakan oleh kitab suci pasal 7 ayat yang ke-38, ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air, tapi aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Aliran air hidup dalam batin kita itu adalah roh, the spirit, ya. Hanya roh itu katanya di sini belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Maksudnya begini, roh itu yang Alkitab mengatakan roh pemberi hayat, itu Yesus, karena Yesus bilang kalau biji gandum nggak jatuh ke tanah dan mati, Yesus membayangkan dirinya sebagai biji gandum. I am the life. Zoe itu biji gandum. Kalau dia nggak jatuh ke tanah mati, dia tetap satu. Yesus tidak bisa membagikan hayatnya. Jadi biji gandum harus mati, jatuh, baru dia bangkit. Baru di sebelah kanan Bapa Yesus. Dan baru dia turun sebagai roh pemberi hayat. Kalau dalam 1 Korintus 14, di sini apa saya belum, ya, di sinilah, ya. Mudah-mudahan di sini saya udah batasi. Ini 1 Korintus 15 ayat yang ke-45. Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Istilah Yunani roh yang menghidupkan itu zopoieo, artinya roh yang memberi joy, roh yang memberi hayat. Itu, ya. Roh yang memberikan air hidup itu. Untuk menjadi Adam akhir, Yesus harus mati, bangkit, duduk sebelah kanan, Bapa turun sebagai roh pemberi hayat. Ya, orang Kristen biasanya bilangnya Roh Kudus saja. Itu betul, tapi
Roh Kudus itu beda dengan roh yang dalam pengertian yang dalam perjanjian lama ini. Di sini rohnya ini, kalau seorang itu ahli justru roh yang al-muhid katanya ya. Ya tapi inilah artinya roh pemberi hayat. Roh yang memberikan hayat atau hidup atau air kepada siapa yang percaya kepada Yesus. Karena air itu, hayat itu ada dalam anaknya, dalam Yesus. Barang siapa memiliki anak, baru dia memiliki hidup itu. Nah, jadi air yang dibicarakan di sini, ya kalau kita menafsirkan Elisa menyehatkan air, itu jangan kita hanya bicara itu sesuatu yang jasmani saja. Bukan. Air yang sebenarnya, realitanya, penggenapan dalam perjanjian baru itu adalah hayat. Atau zoe, istilah Yunaninya ya. Karena istilah Yunani itu ada 3 untuk hidup. Ada yang suke, itu jiwa, hidup jiwani, hidup manusia ketika Adam itu jatuh dalam dosa, mati, dia memberikan hidup kepada keturunannya, itu hidup yang suki, jiwa. Dari sini istilah psikologi. Kemudian ada istilah Yunani berikut, yang kedua bios. Ini jenis hidup yang dipakai yang secara umum lah, waktu perempuan itu menyerahkan persembahan seluruh kehidupannya, bios. Nah, ini ada lagi nih, istilah Yunani, joy. Inilah hidup yang Yesus bilang, I am the joy. Akulah hidup. Ya. Yaitu joy ini suatu hidup yang dimiliki oleh Elohim, yang sekarang dijalankan oleh Elohim, ini joy. Yohanes 10:10, aku datang supaya mereka memiliki joy ini, ya. Kemudian, tapi joy ini masih dalam benih ketika dia diberikan, ya, dan perlu bertumbuh. Itu makanya Yohanes 10:10 mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Artinya hidup ini bertumbuh. Dalam hidup ini terkandung potensi, secara potensial ada karakter Kristus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada dalam benih hidup ini, joy ini. Kemudian joy ini sesuai Yohanes 17 juga mengatakan, ini adalah cara orang bisa mengenal Elohim. Harus lewat joy. Tidak bisa mengenal Elohim hanya dengan pikiran aja. Karena pikiran kita ini beda ini. Ini jenis hidup tadi suke itu. Jiwani. Kita tidak bisa mengenal Elohim kalau tidak melalui hayat ini. Tujuannya Tuhan memberikan hayat kepada kita supaya kita mengenal Elohim dan mengenal Yesus yang diutusnya itu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu harus dari sini. Batin dari hayat, roh pemberi hayat itu yang membuat kita mengenal. Memang mengenal pikiran bukan berarti nggak ada peranannya. Ya, pikiran peranannya ada sebagai peranan kita belajar Alkitab, mempelajari prinsip-prinsip bagaimana jalan-jalan Tuhan sebagainya. Tapi pengenalan yang real itu dalam batin. Itu sebabnya orang yang belum lahir baru katakanlah itu ya, biarpun dia teolog, yang ngerti Alkitab dalam pengertian prinsip-prinsipnya, ya tetap dia nggak dipandang mengenal Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu adalah yang di sini, hayat, joy. Hubungan kita dengan Elohim adalah hubungan kita dengan hayat ini. Nah, ini dia. Air itu adalah joy, hayat. Air hidup, bilangnya air hidup ya. Hayat ya. Bahkan Yesus bilang begini ya, terkait dengan air ini Yohanes pasal 17 dulu, coba dulu kita baca lagi ya. Yohanes pasal 17 ketika Yesus bilang Yohanes pasal 7. Nah, ini. Ketika Yesus itu datang di hari raya Tabernakel ya. Di sini dibilang ini. Pada hari terakhir, ayat 37 ya. Saya pakai ILT ini. Pada hari terakhir dalam megahnya perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru sambil berkata, jika seseorang merasa haus, biarlah ia datang kepadaku dan minum. Ini ingat ya, Yesus tidak bicara soal jasmani, bukan air jasmani yang dibilang di sini. Ya.
Jika orang merasa haus spiritual maksudnya ya, biarlah dia datang kepadaku dan minum. Bukan minum air jasmani. Air apa ini? Siapa yang percaya kepadaku, sebagaimana yang telah kitab suci katakan, dari lubuk hatinya sungai-sungai, ini bukan air aja nih, sungai ini, akan mengalirkan air yang hidup. Ayat 39 ngejelasin sungai air hidup itu apa maksudnya. Ayat 39, dan dia mengatakan hal itu mengenai roh, yang orang-orang yang percaya kepadanya akan segera menerimanya. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum tampil, sebab Yesus belum dimuliakan. Nah, jadi di sini Yesus lebih tegas lagi bilang, kalau saudara dan saya kita percaya, maka sebenarnya dalam batin kita ini ada roh pemberi hayat. Ada air hidup, sungai bahkan mengalir. Ya, di satu bagian lagi di situ disebut mata air yang terus memancar. Kalau kepada perempuan itu Yohanes itu dibilang mata air yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, ini perkara dahsyat ini. Air dalam batin ini. Nah, banyak orang Kristen kurang sadar ya, bahwa dalam dirinya ada air atau mata air atau sungai yang mengalirkan air atau hayat. Manusia itu nggak hidup hanya dari roti, kan kita tahu, nggak hanya roti jasmani tapi roti hidup, atau nggak dari air jasmani tapi air hidup. Nah, sebenarnya kehidupan rohani kita itu, ibadah kita itu adalah ibadah yang batiniah dalam perjanjian baru konteks ini, yaitu ibadah yang menikmati air hidup, dipimpin oleh air hidup. Kebutuhan rohani kita dipenuhi sepenuhnya oleh air hidup di dalam batin kita. Ada banyak orang kan berpikir, kalau ibadah kebaktian di sana, nyanyi gitu ya, dengar khotbah di sana, kayaknya bertumbuh saya katanya. Musiknya, atau dia sebaliknya bilang, kalau yang kebaktian di sini, saya merasa ini musiknya bikin saya, atau khotbahnya bikin saya nggak bertumbuh katanya. Itu konsep orang Kristen itu masih berpikir pertumbuhan itu tergantung hal-hal luaran. Ibadah itu kayaknya hal-hal luaran. Yesus bilang kepada perempuan Samaria, ibadah itu soal di dalam batin, bukan soal di Yerusalem atau di Gunung Gerizim, bukan soal di gedung ini atau gedung itu, bukan soal liturgi ini atau liturgi itu, atau aliran ini atau aliran itu, bukan itu. Ibadah itu kata Yesus dalam roh yang dalam batin itu, dan realita, bukan lagi simbol. Orang Israel simbolnya memang harus di Yerusalem, harus di Bait Suci yang di sana, harus dengan ritual ini itu, perpuluhan, buah sulung lama, ada 613 peraturan itu. Tapi kita saat ini di sini, ini ibadahnya batinnya dalam roh dan kebenaran. Ibrani 10:25 itu bilang jangan tinggalkan pertemuan, bukan pertemuan jasmani. Nah, ini yang salah. Ibrani 10:25 itu istilah pertemuan itu adalah episunagoge. Kalau sunagoge memang pertemuan jasmani, orang Israel itu sinagog. Nah, itu. Tapi ini ada kata epi. Epi itu artinya di atas. Epi itu kayak episkopos, istilah penilik. Skopos itu melihat, epi itu dari atas. Jadi kalau penilik atau penatua itu melihat dari atas, artinya melihat dalam dimensi spiritual, mana serigala-serigala ganas yang mengganggu jemaat. Jadi Ibrani 10:25 itu bicara pertemuan dalam dimensi yang tinggi. Pertemuan dalam yang kita bilang 2-3 orang bertemu dalam nama Yesus. Itulah pertemuan di alam yang lebih tinggi. Bahkan tidak perlu secara jasmani kita ketemu. Perhatikan Paulus bilang dalam surat Korintus, sekalipun aku tidak hadir di situ, dalam roh aku hadir. Jadi kalau orang hidup dalam roh, sebenarnya kita bertemu. Dan menggenapi Ibrani 10 ayat 25.
Jadi bagaimana menggenapi Ibrani 10 ayat 25 supaya jangan melanggar Ibrani 10 ayat 25? Karena itu perintah. Jangan tinggalkan pertemuan. Caranya saudara dan saya harus hidup di dalam alam atau dimensi yang lebih tinggi itu. Kita harus hidup berdasarkan air hidup itu. Bagaimana air ini mau pergi kemana? Kita ikutin. Mengikuti pimpinan roh. Nah itu dia. Kalau kita hidup memenuhi pimpinan roh, misalnya saya tinggal di Jakarta. Ada lagi seorang Kristen yang memenuhi juga pimpinan roh, hidup berdasarkan air hidup. Sebenarnya kami pertemuan hanya di dalam dimensi yang lebih tinggi. Dan kami bisa saling membangun secara spiritual. Memang ini susah dijelasin karena kita jasmani, ya. Jadi banyak pemimpin agama membuat ibadah menjadi jasmani. Harus pertemuan di sini, di gedung ini. Dengan liturgi yang begini, khotbah yang begini, ya. Khotbah juga nanti saya mau bicara. Belum tentu itu khotbah memberikan air hayat, air hidup. Bisa jadi khotbah hanya memberikan doktrin-doktrin, teologi-teologi, teori-teori, atau bahkan kayak para motivator menghibur aja, yang kocak, yang ringan dan yang lucu gitu. Tak memberikan hayat. Nanti saya jelasin dulu bagaimana caranya kita ini bisa memberikan hayat atau Kristus itu. Karena Paulus ini bukan hanya sekedar dia teolog, dia menulis, enggak. Dia bilang kami memberitakan Kristus yang hidup itu. Ya. Kami hidup dalam alam maut supaya hayat bekerja dalam kamu. Nah, nanti saya mau masuk dulu. Tapi saya mau jelasin dulu sebentar ini. Bahwa ibadah itu, bahwa dalam diri umat, dalam diri saudara itu ada roh pemberi hayat loh, di dalam batin. Engkau tidak butuh dalam arti pertemuan yang jasmani itu, saudara nggak butuh sebenarnya untuk bertumbuh. Kalau Tuhan pimpin memang pertemuan di situ, ya nggak apa-apa. Karena itu pimpinan hayat. Yang bikin bertumbuh tuh roh pemberi hayat itu sebenarnya dia sudah memiliki daya tumbuh. Kayak saudara benih yang hidup itu. Saudara taruh benih mangga, kayak benih alpukat, kayak benih. Dia memang mempunyai daya tumbuh. Dia nggak tergantung hal luaran, itu hanya mendukung aja. Paulus bilang, aku menanam, Apolos menyiram, tapi yang memberikan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Memang benih itu udah memulai daya tumbuh. Jadi yang menanam, yang menyiram, memang ada bagiannya, ada upahnya. Tapi pertumbuhan itu dari Tuhan. Jadi pertumbuhan kita itu secara rohani itu betul-betul dalam batin, nggak ada pengaruhnya dengan luar itu. Karena di dalam hayat ini ada daya tumbuh, ada air hidup, ada sungai air hidup, ya ada mata air. Makanya orang Kristen yang masih ini bayi-bayi. Nah, memang bayi-bayi jadi begitu. Tergantung. Makanya ini air yang nggak sehat di zaman Elisa ini, yang mati itu bayi. Ya. Kalau orang yang udah dewasa mah nggak mati dengan air yang begitu. Ya. Orang dewasa udah hidup berdasarkan kekuatan dirinya lah. Tapi bayi-bayi itu masih tergantung air yang dari luar-luar itu, yang nggak sehat itu. Nah, masalahnya banyak dalam dunia Kristen, airnya nggak sehat. Khotbah pun nggak sehat. Ujung-ujungnya duit. Khotbah juga nggak membuat orang mendapat pewahyuan firman. Khotbahnya bisa begitu-begitu terus. Tapi biar bayi-bayi mati, yang mati itu bayi-bayi. Bayi-bayi rohani itu pada mati semua. Nggak bertumbuh alias begitu. 10 tahun, 20 tahun duduk di situ, di gedung itu manasin bangku. Bangku denominasi panas karena didudukin terus di situ. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak ada pewahyuan apapun. Pertumbuhan hayatnya nggak kelihatan, pertumbuhan secara pikiran, perasaan, kemauan juga enggak. Ya jadi mati itu bayi itu, kayak di zaman Elisa, bayi-bayi mati. Gara-gara airnya nggak sehat. Nah di sini Elisa harus bangkit. Di akhir zaman ini memberikan air yang sehat. Nah ini bagaimana caranya memberikan air yang sehat? Nah ini saya beri contoh. Yang pertama itu Maria. Ya. Barangkali ini sebagai penutup juga kali ya. Maria, saya ambil contoh dari Maria. Bagaimana umat pilihan Tuhan itu memberikan bukan hanya teori, bukan hanya teologi, bukan hanya doktrin. Manusia memang butuh itu,
Tapi yang pengenalan yang hidup itu dari hayat. Bagaimana saya bisa memberikan hayat kepada orang lain? Nah, ini contoh Maria. Maria itu seorang yang, Maria dengan Marta ya. Maria itu seorang yang suka dengan Tuhan. Marta bukan berarti dia benci Tuhan, enggak. Marta itu dia sibuk ya dengan urusan-urusan yang luaran itu. Bekerja untuk Tuhan juga. Nyiapin makanan, nyiapin barangkali bangku-bangku atau apa semuanya disiapin lah. Sibuklah si Marta ini. Untuk pekerjaan Tuhan juga. Untuk Tuhan dia. Yesus tidak bilang bahwa Marta ini jelek. Tapi Yesus bilang Maria telah memilih yang terbaik. Marta baik. Karena dia bekerja untuk Tuhan juga. Tapi Maria ini nggak kerja sibuk gitu. Dia ini duduk dekat kaki Tuhan, terus mendengarkan Tuhan. Maria, itu pilihan. Karena Yesus bilang Maria memilih yang terbaik. Jadi Maria ini seorang yang cinta Tuhan. Ya. Senang dia dengar Tuhan, senang dia fellowship dengan Tuhan. Dia nggak senang, kalau saya analogikan ke dalam dunia kekristenan saat ini, Maria itu seorang yang senang dalam kamarnya sendirilah, doa, baca Alkitab, merenung, yang memeditasi firman. Dia senang sekali dengan Tuhan. Dalam pelayanan, ya bukan berarti dia nggak pelayanan, nggak ada kesibukan di luar, bukan begitu juga. Tapi hatinya, batinnya itu haus akan Tuhan, kayak Mazmur Daud. Jiwaku haus akan Tuhan, kira-kira begitu. Ya, tidak ada sesuatu yang lain yang kuingini selain Engkau, kira-kira begitu. Maria ini, dalam kekristenan itu begitu. Tapi Marta ini orang-orang yang sibuk, bukan berarti dia nggak dipakai Tuhan. Bukan berarti dia nggak jadi berkat buat orang lain, bukan. Ya, tapi dia tidak yang terbaik, ya. Sibuk, khotbah sana, khotbah sini, makanya Jared Prince pernah bilang nih, orang yang sibuk tuh nggak rohani, karena memang dia hampir nggak ada waktu lagi untuk berdoa, untuk merenung, untuk tenang di hadapan Tuhan. Wah, itu salah satu Billy Graham tuh ngaku, itu ada di bukunya tuh. Penyesalan dia ada dua, yang satu kurang waktu untuk anak-anaknya, yang kedua kurang waktu untuk seperti Maria ini, duduk dekat kaki Tuhan terus mendengarkan dia. Nah, orang-orang kayak Maria ini akhirnya dia bertumbuh, dia ketemu Yesus, dia pecahkan buli-bulinya itu. Coba baca sendiri nanti ya. Dipecahkan buli-bulinya itu yang minyak wangi. Itu 360 hari orang pekerja harian tuh 360 hari 1 tahun kerja, gajinya itu ya kira-kira itu untuk beli itu. Jadi mahal juga tuh. Dipecahkanlah sama si Maria ini, diurapi Yesus itu. Jadi bukan Yesus ngurapin dia, dia mengurapi Yesus itu. Karena cintanya itu ya kepada Yesus. Akibatnya harum, wangi. Itulah dia hayat. Wangi, bau harum Kristus kalau Paulus bilang. Kami membawa bau harum Kristus. Kenapa? Karena Paulus memecahkan buli-bulinya. Sesuatu yang berharga dalam hidup Paulus, sesuatu yang berharga dalam hidup Maria, dipecahkan begitu. Baunya terasa kepada orang. Itulah dia yang bisa memberikan hayat. Ya. Enggak hanya khotbah aja, bukan. Bahkan kayak Elisa. Elisa sekali waktu dia datang ke perempuan Sunam yang kaya itu, perempuan kaya itu yang gak punya anak. Tapi perempuan itu, Elisa selalu datang ke situ. Elisa enggak khotbah. Elisa enggak ngaku juga saya pendeta itu atau saya nabi itu, enggak ada. Elisa cuma datang aja di situ, datang. Terus perempuan ini bilangin kepada suaminya, sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang sering datang ke tempat kita ini itu adalah abdi Elohim. Bukan karena Elisa khotbah, bukan karena Elisa ngasih tangan aja, aku abdi, aku nabi itu, enggak. Karena apa adanya Elisa itu memberikan air hidup, harum
harum Kristus, harum Elohim lah. Sehingga perempuan yang ini tahu, aku tahu dia abdi Elohim. Nah gitu loh. Kita rindu ya, seperti Maria ini ya. Bukan jago khotbah. Khotbah itu ada tempatnya. Tapi ada juga khotbah yang kasih air yang gak sehat. Mati bayi-bayi rohani itu semua. Teologi sukses. Khotbah yang UUD. Ngomong duit melulu. Khotbah yang jasmani. Kalau ngomong berkat, ujung-ujungnya cuma berkat jasmani aja dah. Khotbah yang gak ngerti perjanjian baru, bahkan itu apa isinya perjanjian baru pun gak tahu. Itu khotbah yang memberikan air yang gak sehat. Dan bayi-bayi pasti mati. Sama seperti zaman Elisa. Air nggak sehat yang mati ya bayi-bayi korbannya. Karena bayi belum bisa dia hidup. Tapi umat pilihan Tuhan sih ya, biarpun kayak gimana pun dunia kekristenan tidak ada pengaruh. Biarpun dikucilkan oleh dunia kekristenan, umat pilihan Tuhan mah nggak ada masalah. Karena apa? Umat pilihan Tuhan itu hidupnya di sini, batin. Nggak khotbah, nggak dengar khotbah sumber hidup lagi juga nggak apa-apa. Ya, kalau memang karena satu dua hal tidak bisa lagi di pertemuan di gedung-gedung atau di rumah-rumah atau dimanapun, umat pilihan Tuhan mah hidupnya di dalam batin ya, ibadahnya juga batinnya. Jadi kesimpulannya apa? Jadilah seperti Maria lah, seperti apa, memberikan ayat. Caranya pecahkan buli-buli. Kadang-kadang Tuhan minta itu sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu, dalam hidupku. Pecahkan itu ketak sekali. Maka kita akan memberi pengaruh. Bau harum Kristus. Haleluya, amin.